Kali pertama melihat Diana, dia mengenakan gaun bunga panjang yang halus. Jari panjang ramping, sosok anggun. Ada sesuatu yang memabukkan di matanya. Teman-temannya melihat melalui pikiran Robin. Menyarankannya untuk menyerah lebih awal. Karena Diana set menolak Benik lelaki. Tapi kalau nggak coba, Gemna tahu hasilnya. Menghadapi bola yang akan datang. Robin sengaja melempar bola ke belakang Diana. Tahu niat Robin. Diana hanya tersenyum. Nasib sangat aneh. Diana juga naksir Robin. Mungkin saat Destiny muncul. Tidak perlu terlalu banyak waktu dan kata-kata. Anda bisa tahu itulah orang yang Anda sedang menunggu. Tahu adik perempuan mencintai pria yang miskin. Kak Diana berharap ia bisa pikir yang hati. Tapi Diana dengan tegas mengatakan bahwa, yang pentingnya, saya tahu Gemna itulah bahagia. Setelah mengenalnya, cinta di antara keduanya tumbuh. Bahkan saat Robin bekerja, ia juga tidak ingin meninggalkan Diana sendirian. Tak berapa lama, Diana berhamil. Hal ini membuat mereka semakin dekat. Tapi ketika kehamilan di perutnya semakin besar, Tuhan bercanda dengan nasib mereka. Suatu hari ketika Robin sedang bermain bulu tangkis dengan teman-temannya. Pertama kali gagal karena kurangnya kekuatan fisik. Dan setelah menggoyangkan, Robin merasa pusing. Tak disangka, Robin jatuh ke tanah. Setelah temannya membantunya berdiri, Robin tidak terlalu peduli tentang ini. Ia hanya berpikir bahwa berolahraga terlalu banyak membuatnya lemah secara fisik. Sampai malam, ia merasa menyakitkan banget. Bernafas mulai menjadi susah. Temannya juga menemukan anomali Robin. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Antara terbatas hidup dan mati. Dokter mencoba yang terbaik. Tapi hanya setengah dari tubuh Robin yang terselamatkan. Keesokan harinya, setelah tahu berita Diana buru-buru ke sana. Melihat tenggorokan Robin terhubung ke ventilator. Diana masih tenang. Tapi hatinya sangat menyakitkan. Setelah sadar, Robin mau bilang apapun. Tapi nggak bisa berkata. Dokter menjelaskan bahwa udara tidak dapat bersirkulasi ke tenggorokan. Oleh karena itu, Robin nggak bisa ngobrol. Tapi ini bukan beriat yang paling buruk. Saat Diana keluar, dokter mengatakan bahwa Robin mengalami kelumpuhan total. Tidak bisa bergerak dari tenggorokan ke bawah. Ia bahkan tidak bisa bernapas sendiri. Tapi Diana masih berharap. Dia bertanya berapa lama keadaan ini akan bertahan. Polio irreversible. Ventilator hanya mempertahankan hidup untuk jangka waktu tertentu. Hanya menopang hidup selama beberapa bulan. Saat itu, Diana merasa pikirannya kosong. Ia menangis. Semua yang baik telah menjadi gelap. Bagi ia, dunia hanya tersisa gelap. Setelah mengetahui bahwa Robin sakit parah, orang tua menyarankan Diana bercerai dengannya. Kalau gitu, sebaiknya membebaskan Robin segera. Diana tak bilang apapun. Ia cuman diam lalu mengangguk. Seiring dengan siang dan malam pengoperasian ventilator, cahaya di mata Robin memudar. Ia sudah menduga penyakitnya. Pada hari putranya lahir, Diana memeluk putranya bertemu Robin. Semoga hal ini bisa membuat Robin melihat harapan dalam hidup. Tapi saat putranya mendekati, Robin masih menutup mata. Ia nggak berani melihat putranya. Karena Robin sudah putus asa, hanya memikirkan bagaimana cara mati. Agar Robin bisa sembuh lebih baik, Dian memindahkannya ke rumah sakit Inggris. Di kamar rumah sakit yang suram, Robin tahu dia menyiksa Diana. Ia memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Dan menyuruh dokter untuk tidak mengizinkan Diana mengunjunginya. Tapi Diana nggak mau. Jadi dia membiarkan kedua saudara laki-lakinya mengunjungi Robin. Kemudian diceritakan oleh dua bersaudara. Sekarang Robin cuma mau mati. Ia telah kehilangan harapan dalam hidup. Meninggalkan rumah sakit, kedua bersaudara itu menyarankan Diana untuk menjauh dari Robin. Ia masih muda. Tapi hadapi Diana. Tanpa Robin, pemuda kehilangan maknanya. Tidak berapa lama, penelitian rumah sakit berkembang. Dapat membantu pasien memulihkan fungsi bicara.
agar bangkitkan semangat Robin. Dia selalu samping Robin tanpa peduli hari atau malam. Dia juga sering membawa putranya untuk menemuinya. Juga secara khusus mengundang pastor paroki untuk datang ke sana. Tapi semuanya tak berguna. Malam itu, Robin menemukan tangannya bisa bergerak. Dia melepas ventilator. Tapi di telinganya terdengar suara Diana. Dia perlahan duduk. Menghirup udara segar dalam-dalam. Robin. Saat ia bangun satu lagi. Di sampingnya masih ada tatapan cinta Diana. Ternyata, semuanya cuma mimpi. Robin mau mengusir Diana. Semoga ia bisa melanjutkan hidupnya. Gak bisa. Aku cinta kamu. Kamu nggak mencintaiku sekarang, nggak bisa. Aku bisa. Menghadapi cinta Diana yang dalam. Robin sangat menyedihkan. Jujurnya, ia masih mencintainya. Tapi tidak bisa memberinya masa depan yang baik. Karena bisa bersama Robin sepanjang waktu. Diana berharap bisa membawa Robin pulang untuk merawatnya. Tetapi direktur mengatakan itu terlalu berisiko. Jadi ia telah menolaknya. Diana nggak mau menyerah. Ia tahu Robin nggak mau tinggal di rumah sakit. Jadi ia menyewa rumah dekatnya. Kemudian mulai belajar cara merawat Robin. Dokter tersentuh dengan tindakan Diana. Jadi ia memutuskan membantunya. Saat direktur rumah sakit nggak perhatian. Mereka berencana untuk membawa Robin keluar. Tapi saat mereka baru keluar, kemudian ditemukan oleh direktur rumah sakit. Kamu tak berhak mengunciku di sini. Tahu tidak bisa menasihati mereka. Direktur mengatakan kata-kata kasar. Mereka bilang Robin pasti tidak bisa hidup lebih dari 2 minggu. Sampai mereka tiba di sana, ketika semua orang meletakkan pegangannya. Robin bisa melihat langit biru lagi. Ia belum pernah melihat langit yang indah seperti itu. Di sampingnya, ada istrinya dan orang sahabatnya. Saat ini, Robin merasa bahagia banget. Meskipun Robin gak beruntung. Tapi sementara ia masih beruntung. Berbeda dengan dinginnya rumah sakit. Di rumah dengan bantuan teman. Dan ketika mereka melihat semua orang, batin Robin juga mulai berubah. Saya merasa semua di sini sangat bagus. Migrasi yang berhasil. Semua orang menghela nafas lega. Robin mulai melihat putranya. Lucu banget. Halo, Jonathan. Lihat istri dan putra di depannya. Robin tersentuh. Saat ia tak alasan untuk menyerah. Malam itu, Diana meletakkan kepalanya di bahu Robin. Di sebelahnya masih terdengar suara ventilator bekerja. Tapi itu tidak sulit untuk didengar seperti sebelumnya. Keesokan harinya, putranya sedang bermain dengan anjing kecil. Menjatuhkan soket secara tidak sengaja. Ventilator berhenti bekerja. Robin mau memanggil Diana. Tapi karena kekurangan oksigen, ia tidak bisa angkat bicara. Saat putranya lari keluar, napas Robin semakin susah. Sampai saat Diana tidak mendengar jawaban Robin. Dia dengan cepat bergegas untuk mencolokkan stop kontak listrik. Diana gemetar memanggil suaminya. Ia sangat takut. Untungnya, akhirnya Robin juga sadar. Pada hari ulang tahun putranya, teman-teman mendengar bahwa sehari sebelum Robin mengalami kecelakaan. Mereka membuat lonceng khusus untuknya. Hebat sekali. Sayang, mau bak, kan? Baiklah. Lihat putra sedang belajar bilang di luar jendela. Robin berharap dia bisa turun dari tempat tidur. Pada saat ini, putranya mendorong kereta dorong bayi. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dengan bantuan Robin, temannya telah menelitian dan membuat kereta dorong kerja sama ventilator untuk Robin. Kereta dorongnya berfungsi dengan baik. Ranjang rumah sakit bukan lagi satu-satunya pilihan. Diana mendorong Robin ke rumah sakit. Pasien lain mengagumi Robin. Dokter juga terkejut. Hanya direktur rumah sakit tidak puas. Mengatakan bahwa perubahan seperti itu tidak berhasil. Tapi ada juga bahaya besar. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu.
putranya jauh lebih tinggi. Dan Robin juga mematahkan prediksi direktur. Ini bukan hanya tentang perubahan pikiran. Itu juga karena perawatan Diana yang tak ada habisnya. Meskipun capek, tapi hanya perlu Robin masih hidup, maka ia akan berusaha. Hari itu, sang putra menemukan foto lama ayahnya. Diana mengenang masa-masa indah itu. Tunggu sampai ia mengangkat kepalanya. Lalu ia melihat wajah sedih Robin. Dia tahu dia salah. Jadi buru-buru menghiburnya. Maaf, sayang. Maaf. Keduanya memahami rasa sakit satu sama lain. Semua cinta yang besar ini. Semuanya tersembunyi dalam kata-kata. 5 tahun yang berlalu. Meski Diana tak lagi secantik dulu, tapi masih banyak pria yang mengejarnya. Diana selalu menolak, karena cintanya diberikan kepada Robin. Apalagi, dia semakin mencintainya. Suatu hari, Robin bilang ia mau ke luar negeri UTK berwisata. Meskipun Diana menolak. Tapi keesokan harinya, dia memikirkan cara untuk membuat Robin duduk di pesawat. Ditemani putra dan kakaknya. Mobil melintasi jalan. Mereka sangat bahagia. Tetapi ketika sang kakak laki-laki sedang mengisi daya ventilator, lalu ada masalah dengan kabel listrik. Ventilatornya rusak. Tidak mungkin, Diana hanya bisa menggunakan tangannya untuk menciptakan suasana bagi Robin. Untungnya, ada orang yang baik melewati. Dan setuju untuk memberi tumpangan pada saudara laki-laki Diana sejenak. Dan biarkan mereka meminta bantuan. Setelah 1 hari menunggu. Selain Robin, ada banyak orang yang lewat. Mereka semua tersentuh oleh ceritanya. Mereka secara aktif membantunya. Karena itu, di jalan gurun di luar negeri, api unggun diadakan. Pestanya berlangsung lama. Sejak malam sampai pagi. Sampai teman Robin lari ke sana. Sangat cepat ventilator diperbaiki. Dan pengalaman spesial ini bantu Robin memiliki pemikiran yang bagus. Ia mau semua pasien sepertinya. Semua orang bisa keluar dari ruang sakit yang dingin. Karena itu, dia menghubungi Presiden Asosiasi Penyandang Disabilitas. Sementara ia juga dokter. Perkenalkan dia tentang kereta dorongnya. Buco kagum dengan penemuan ini. Dia berharap untuk menghasilkan lebih banyak kereta dorong. Tetapi biaya menjadi masalah pertama. Mereka pergi ke Badan Amal mencari bantuan. Tetapi karena kondisinya tidak sesuai, jadi ditolak. Untungnya, ada seorang wanita tua yang suka melakukan amal untuk berinvestasi di dalamnya. Sukses tidak bergantung pada orang yang berhati-hati. Pasien di rumah sakit semuanya duduk di kursi roda seperti itu. Tapi ini bukan tujuan Robin. Buco memberitahunya. Sebentar lagi akan ada konferensi internasional terkait penyandang disabilitas. Pakar terkenal akan berpartisipasi. Atau mungkin di sana, keinginan Robin bisa terpenuhi. Sebelum bergabung dengan konferensi, Buco membawa Robin ke rumah sakit terkenal. Inilah orang-orang seperti Robin. Hal yang berbeda itulah. Mereka semua terkunci dalam kotak besi. Sama sekali tidak ada kebebasan. Robin menutup mata. Tidak berani melihat mereka. Pertemuan juga mulai terjadi. Buco mengambil kesempatan pidato untuk memperkenalkan tentang Robin. Ketika Robin didorong ke podium, semua orang berdiri setempat. Dalam pikiran mereka, belum pernah berpikir bahwa pasien bisa sadar dari tempat tidur. Robin mengatakan bahwa pasien juga manusia. Bukan makhluk yang terbaring di dalam kotak besi atau di ranjang rumah sakit. Mereka juga butuh kebebasan. Juga berharap untuk bersama keluarga dan teman-teman. Lalu Robin berkata pada dirinya sendiri. Ketika saya pertama kali terkena polio, saya hanya ingin mati. Saya hanya mau mati aja. Tapi istri saya nggak setuju. Ia paksaku harus hidup. Menyaksikan putra kami tumbuh dewasa. Itu sebabnya saya bertahan untuk hidup. Mata Diana sangat menyedihkan. Kelelahan bertahun-tahun dia tidak pernah mengaku kepada siapapun. Selalu tersimpan di hati. Diana menahan air matanya.
Saya mau terus hidup. Saya sangat mau. Semua orang diam-diam. Robin berharap mereka bisa kembali ke rumah sakit dan memberitahu pasien. Mereka juga bisa menjalani hidup sepenuhnya. Ia juga dapat menemukan kebebasannya lagi. Saat pidato selesai, semua orang berdiri. Sorakan dan tepuk tangan tidak pernah berhenti. Robin sangat senang. Sepertinya dia bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Pada malam bertahun-tahun yang akan datang, tenggorokan Robin tiba-tiba dipenuhi darah. Setelah memeriksa, ini adalah hasil dari penggunaan ventilator selama bertahun-tahun. Rupanya, waktu Robin hampir habis. Diana dengan sedih berdiri di dapur untuk waktu yang lama. Putranya meletakkan cangkir kopi di meja. Memeluk ibunya. Ia tahu ibunya hanya perlu pelukan. Hari itu, Robin bilang dengan Diana. Ia mau meninggalkan. Aku bagaimana? Akhirnya, kamu juga bisa lolos. Diana nggak setuju. Ia memarahi Robin. Ada rasa sakit di matanya yang tidak bisa sembunyikan. Ia marah banget. Hanya bisa berbalik dan bergerak maju. Tapi tak berapa lama, ia kembali. Ia tahu ia nggak bisa mengubah keputusan Robin. Ia juga tahu jika berlangsung lebih dari 1 hari, Robin akan kesakitan selama lebih dari 1 hari. Suatu hari, Buco datang mengunjungi Robin. Robin mengatakan kepadanya bahwa dia ingin meninggalkan. Ia tidak bisa membiarkan Diana melakukan hal-hal ini. Hanya bisa meminta Guildmaster untuk membantunya. Buco setuju. Keesokan harinya, Robin dibawa keluar oleh banyak orang. Di depannya, semua orang sangat senang. Tapi begitu mereka menoleh, mereka tidak bisa menahan air matanya. Mereka tahu, ini adalah perpisahan Robin. Malam itu, kondisi Robin menjadi serius. Setelah mengobati lukanya, dia memanggil Diana. Tak ada siapapun di dunia ini mencintaku seperti sayang. Aku tahu. Sayangku. Hidupku. Aku juga sepertimu, Robin. Orang yang aku cintai. Hidupku. Air mata mengalir di pipinya. Diana tahu. Dia tidak bisa menjaganya. Keesokan harinya, Robin memberitahu putranya dan Diana. Tinggalkan selama setengah jam lalu pulang. Diana tahu apa artinya itu. Tapi kali ini, dia menghormati keputusan Robin. Setengah jam kemudian, ia melihat Buco meninggalkan. Mereka pulang ke rumah. Melihat putra dewasa sedang berdiri di depannya. Robin sangat senang, ia tersenyum. Tapi sayangnya, ia tidak sabar menunggu anaknya menikah. Diana datang ke tempat tidur. Dia bilang dia tidak siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Robin tertawa. Ia tahu suasana Diana. Senyumnya yang sok. Robin tahu semuanya. Diana mencium Robin kali terakhir. Tunggu sampai ia mengangkat kepalanya. Air mata perlahan mengalir. Robin diam melihat Diana. Pada saat ini, kenangan kembali membanjiri. Sejak mulai, sampai kemalangan berikutnya. Dari muda sampai sekarang, ada seseorang di sisinya yang tidak meninggalkan. Robin berutang terlalu banyak pada Diana. Hanya harapan untuk kehidupan selanjutnya. Masih bisa menggunakan cinta yang dalam dan tulus untuk menebusnya. Diana mematikan ventilator. Hidup Robin sudah berakhir. Inilah cerita yang nyata. Penulis cerita itu adalah putra Robin. Kecuali menulis ulang cerita orang tuanya. Ceritanya telah memberdayakan begitu banyak orang untuk menyerah pada harapan hidup. Film ini berjudul Dalam Setiap Nafas. Saya pikir makna judul ini. Tinggal satu nafas lagi. Saya masih mencintaimu. Walaupun hanya satu nafas yang tersisa. Aku akan tetap menggunakan nafas itu untuk mencintaimu. Arti hidup itu sangat penting. Tapi kita masih memiliki hal penting yang lain. Itulah persahabatan dan cinta.